Bahkan masih ngebawa Florin juga untuk Alter Ego. Tapi ya tentunya ini akan menjadi match point di tangan Onyx. Apakah mereka bisa untuk mengamankan ini? Atau Alter Ego akan membahas dengan satu sama? Match point. Alter Ego harus banget membawa game ini menjadi milik mereka. Kalau tidak, mereka harus mengakui 2-0 kekuatan Onyx. So, MPL Arena, mari kita beli semangat. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Waduh, masih pagi. Masih pagi tuh jempol Prof dan juga Momocan ya. Waduh. Bahas pagi udah semangat ya. Tapi ya semoga dengan Martis di tangan Silly Boy ini bisa mengubah jalannya dan bahkan tempo permainan dari Alter Ego. Karena early-nya mereka kayaknya harus benar-benar gimana caranya Udil dan juga RKT ini bisa ngasih space ke arah seorang Silly Boy untuk farmingnya ini gak ketinggalan daripada Kairi nanti. Ya untuk sekarang lihat, Udil bahkan berada di depan sana. Udil menjaga pergerakan dari Silly Boy dan mereka mau tapi lihat Keyboy. Miss dan tidak terdeteksi pergerakan dari seorang Silly Boy dan Medical Boy. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Bahkan kalau bisa kita lihat dari Onyx, emblem silakan Profesor. Wah ini kalau misalkan kita lihat dari rata-rata emblemnya, basic common ini ada di Cloud dan juga ada di Uranus. Agility-nya 3 rata-rata dia akan ada pergerakan yang cepat. Dan juga pull yourself together, Keyboy dan Suns benar-benar mau memainkan rotasi early game-nya. Sehingga mereka lebih sering untuk menggunakan battle spell daripada waktu yang diperlukan secara maksimalnya. Oh, tidak ada mancing mania mantap. Kali ini Keyboy hanya menggertak aja. Iron Hook-nya hanya nakutin aja Profesor. Kayak seperti itu. Tapi Sas mencoba untuk memainkan Petrify dan bahkan mundur ke arah belakang. Itu dia. Dengan keuntungan pull yourself together. Ya, sementara di area bawah dari Boots sini memang sempat ngebawa dengan satu buah Phantom Charge bersama dengan seorang Albert. Tapi kalau dari segi item tentunya Albert dia bikin satu item defense untuk menahan tidaknya physical damage dari Nino. Poke damage dari Nino ini gak akan terlalu masuk all in ke arah seorang Albert. Dan di arah lane dari seorang Keyboy akan coba dikasih level 4 terlebih dahulu. One by one situasi terjadi, tapi Keyboy akan coba dimakan. Sebelum level 4 tempakan satu point. First blood di tangan Alter Ego. Alter Ego di game kedua kali ini lebih mengamuk dan bahkan carry. Dipukul mundur ke arah belakang oleh seorang Serpai. Sebelah setengah akan coba terjadi. Berifai gaming telah diberikan, tapi Nino almost terpick up. Di arah top lane, hampir saja ada solo pick off terjadi. Yang dilakukan Albert, tapi nampaknya belum ada korban tambahan. Dan Silly Boy bahkan mengamankan Marvel Bomb dari seorang Kyrie. Ini awal yang baik sebenarnya untuk Alter Ego, kelihatan mereka udah mulai bermain secara agresif, pressure dengan trio mid yang berjalan dari Alter Ego, mereka colong ke arah Keyboy-nya dan bahkan invasi sedikit ini planning yang mungkin perlu dibawa sama Alter Ego. Dan ini mungkin yang dimanfaatkan dengan maksimal ya, dengan Keyboy yang benar-benar menjadi korban pertamanya, point death yang diamankan dari Onyx. Sehingga mereka bisa invasi ke arah jungle dan Alter Ego sekarang bermain agresif. Tidak ada voting terhadap Alter Ego. Para caster setelah game pertama mereka langsung mengubah menuju ke arah Onyx. Tapi ini saatnya Onyx untuk membuktikan kalau mereka tidak seperti apa yang caster bicarakan. Ini saatnya mereka membuktikan kalau Alter Ego mampu bisa mendawa ke game yang ketiga. Iya, dan Keyboy dengan Iron Hook yang belum mengenai ke arah satu pemain dari Alter Ego ini bakal jadi concern juga. Apakah Keyboy dengan Iron Hook-nya bisa setidaknya mendapatkan satu momentum untuk Onyx. Dan di area bawah tentunya Boots akan memotong pergerakan dari Pai yang udah mulai pelan-pelan nih nyolong, motong ngelini minion yang berjalan di area XP. Tapi Pai too strong itu udah tidak bisa dipungkiri. Depan karena Albert di arah top lane. Dia terperangkap, dia nggak bisa sama sekali bernafas. Mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi Albert udah mulai dijaga ketat oleh dua player Onyx di depan sana. Nampaknya mereka akan coba lebih memilih untuk melakukan defensif aja Profesor. Karena ini masih di bawah menit 5 Profesor. Ya defensive manuver yang mau nggak mau harus dilakukan oleh Albert karena dia pun punya Blazing Wave. Di urusan untuk clear wave kayaknya dia bakal cepet banget dan lihat. Silly Boy tidak mau menghentikan bagaimana early domination yang tadi didapatkan. Turtle bener-bener didapatkan objektif yang dari tadi kita pertanyakan. Sehingga Alter Ego kali ini mau terus-terusan memainkan ganking ke arah Albertnya. Agar setidaknya memberikan ruang hingga nanti mungkin Nino bisa memenangkan match up gold lane-nya. Tapi lumayan dejavu ya ketika Nino dapetin hampir semua platingan gold. Sama seperti di game yang pertama, Albert pun terpressure.
kelihatan pattern game satu ini udah mulai terlihat dari Alter Ego sendiri. Mereka kasih space, lumayan banyak ke arah Ninonya di area atas. Tapi ini ada rotasi yang cukup berbahaya loh dari Boots. Lihat, 5 orang ke arah depan. Race kartu mountain, Kiboy hilang. Decimated Sunfire. Saling pada Miracle Boy. Masih lebih. Kairi mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan oleh para pasukan Alter Ego. Mereka akan mengamankan turtle-nya lagi. Alter Ego. Alter Kali Ego. ini back on track. Nah Di ini dia game nih. yang kedua nih. Dan kayaknya ini juga yang mereka lakukan waktu ada di season yang ke-11 ketika mereka mengalahkan Onyx dengan game time yang cepat. Mereka mencoba untuk memainkan objektif 1 kill, 1 turtle. Nanti kalau misalkan ada poin kill selanjutnya, ini bakal disambut dengan manis dengan turtle yang ketiga yang masih open banget dalam 100 detik ke depan. Dan mereka- Kairi sekarang benar-benar ketinggalan dari segi levelnya. Dia harus menyusul dengan cepat karena memang poin killnya sudah mulai didapatkan oleh Onyx. Oh, gagal. Petrify Gaming dan seorang Suns membuat Udil berhasil mundur ke arah belakang. Purify kembali telah dikumandangkan dengan 3 Purify respect yang diberikan Alter Ego. Ternyata mereka mampu mendominasi 5 menit pertama, Profesor. Itu dia jawaban atas Iron Hook dan juga Petrify dari Suns. Agar tidak ada korban lagi nantinya dengan solo pick off yang kejam dari Raw Wave. Dan lihat Sally Boy benar-benar dia nggak bisa dihentikan. Pola jalannya, pola rotasinya bahkan lebih unggul daripada Kairi. Dan ini dia yang mungkin mengerikan ketika Alter Ego bermain dengan flawless. Tempo cepat jadi senjata mereka. Mereka selalu ada di mana-mana. Mereka coba untuk masuk ke area jungle yang dimiliki sama Onyx. Dan bahkan kita bisa ngelihat Alter Ego di game kedua kali ini mereka lebih bermain secara objektif. Mereka tahu mereka harus mendapatkan turtle objektif mereka di menit-menit genap. Dan bahkan kita ngelihat juga selalu ada satu pemain yang dicolong sama Alter Ego yaitu lini depannya Onyx gitu. Kiboy. Bukan tanpa alasan, Survive menjadi nomor 1 WXQ lane di minggu pertama. Lihat tengah permainan dari Survive, dia berhasil melakukan cutting. Bahkan 2 wave harusnya yang dia cutting, Profesor juga memuncak. Iya, tapi kali ini lihat Boots udah mulai mainin rotasinya juga. Clear cepat di area EXP lane, langsung ngebantu untuk nge-clear cepat di bagian mid lane-nya. Dan sehingga tim fight ini akan dimulai dari Onyx sendiri. Hilang dari seorang Udil, surprise! Happy birthday! Membuat Udil tumpah di depan sana. Langsung Dino, berhenti-hati! 2 hilang! Alter Ego happy birthday! Lihat surprise attack, Bapak Ibu semua yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Kembalikan kembali ke arah depan. Lihat mereka mencoba untuk mengulur kembali. Mencoba untuk mencari di mana poin kill yang bisa didapatkan. Mencoba untuk keluar dari zona yang dibikin oleh Alter Ego, Profesor. Dan itu adalah jawaban ketika Pai melakukan cut wave terhadap 2 lane minion di arah top lane tadi. Dia benar-benar tahu persis apa yang bakal dilakukan sama Pai dan Onyx menjawab hal tersebut agar rotasi dari Alter Ego tidak semerta-merta bakal langsung all in menuju ke arah top lane. Tapi turtle ketiga seharusnya tetap akan ada di tangan dari Alter Ego. Karena memang tidak akan ada yang bisa melakukan kontes ketika memang Kairinya lebih mementingkan poin kill terlebih dahulu. Tapi Memang yang dicari dari teman-teman Alter Ego adalah bagaimana poin dari turtle ini dimanfaatkan untuk Nino. Tapi Ninonya masalahnya tertangkap juga. Tapi ini perfect turtle yang sangat mahal dari Alter Ego. Perfect turtle yang kalau bisa kita lihat dari statistik di awal tadi poster yang telah terlihat. Ya. Kalau misalnya para pasukan Alter Ego mereka hanya mendapatkan 1 turtle. Ya, tapi kelihatan pattern dari tim fightnya Onyx ini udah berbeda. Mereka udah nggak maksimalin si Kiboy yang ngebuka, tapi Suns sekarang yang mencoba untuk culik satu pemain tanpa dia purify. Entah itu mungkin Nino, entah itu mungkin RKT. Tapi Flop di depan sana tidak berhasil mendapatkan 1 DMS tambahan dan mundur ke arah belakang Kairi. Mencoba di take down. Kairi masih coba menghindari tapi tidak terlalu lama. Survive menutup hari dari seorang Kairi. Kairi gak boleh pulang. Dan bahkan pasukan Onyx, keuntungan yang mereka dapatkan atas rank itu tidak sebanding dengan Kairi yang hilang. Ya, itu menjadi kerugian juga. Di mana Kairi yang berhasil ditumbangkan. Dan perbedaan level mungkin bisa aja diungguli oleh seorang Sally Boy. Sat! Gila Sat! Lihat nih menuju ke seorang Dino. Dipancing oleh seorang Boots. Dengan dashnya yang udah keluar. Ternyata Dino tidak benar-benar melihat kalau Suns mengincar seorang Nino. Targeting yang sangat berhasil. Mendapatkan Sally Boy. Dan ada cover. Gila Suns kali ini benar-benar harus diperhatikan. Ternyata seorang Boots melakukan sebuah dash, satu tinjuannya cuma membuat Nino bergeser, Profesor. Ya, 1 tuker 2 yang bahkan kali ini Bootsnya tidak tumbang. Jadi 2 free kill untuk teman-teman dari Onyx. Dan ini yang mungkin membuat mereka unggul dari segi gold walaupun 3 objektifnya diamankan oleh Alter Ego. Mereka menantikan bagaimana Lord ini hadir karena Kairi kebetulan unggul 1 level. Dan lihat Iron Hook dari Kiboy, 5 dari 14 hook yang sudah connect.
menandakan bahwa memang Keyboy tidak menunjukkan eksistensi dia dengan hook yang begitu on point, tapi targeting yang dia dapatkan ini benar-benar mahal harganya. Dan lihat Tiara bottom lane. Oh, maka Rafef kembali menjadi damage terbesar. Kembali lagi, dan ketika tidak ada survive, Lord kali ini akan bisa dipegang oleh Onyx. Dan bagaimana pasukan dari Onyx, mereka tahu mereka akan ada 5 versus 4. Push mencoba menghentikan seorang Udil, memancing Modify Gaming. Iron Hook, dalam mancing matinya mantap. Coba untuk mundur ke arah belakang, Albert mencoba untuk memberikan sedikit menyicil. Dengan tidak adanya cashback, tidak ada diskon, Albert gagal mencicil Lord dan memilih untuk reset kembali. Dan Pai akan kembali lagi ke lane of down, dan kali ini tim fight-nya akan adil 5 dengan 5. Yes, dan kali ini Onyx bahkan mereka yang lebih unggul dari segi network dengan perbandingan 2000 di tangan Onyx. Tapi harus berhati-hati, ingat 3 Purify di tangan Alter Ego. Sementara Albert akan coba tarik ulur terlebih dahulu dengan adanya satu buah Battle Mirror Image. Dan di sisi lain, ingat permainan cutting yang akan dilakukan oleh Mixlane ini akan jadi kunci penting juga. Gimana distraction yang dibikin sama Onyx ini berjalan biar pemain-pemain Alter Ego mereka nggak terlalu kehilangan. Gak ada Purify yang dipegang sama Pai, tapi Keyboy Consult Gaming telah terjadi. Mencoba untuk mencari ke arah belakang sana, mencoba untuk menarik satu, tapi nampaknya gak berhasil. Mancing money yang dia berikan belum benar-benar berhasil. Kalau bisa kita lihat persentase Keyboy di game kali ini cukup rendah, Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat lagi ya dari mana teman-teman Onyx mendapatkan gold ini kayaknya udah kelihatan jelas ya dari poin-poin kill dan juga bagaimana cara disiplinnya landing phase mereka. Dan kalau dari Alter Ego hanya Pai saja yang bisa pegang lagi dan lagi ya untuk lane jauhnya. Boots selalu memotong dari segi yang berlawanan dan lihat untuk saat ini Albert yang akan ditugaskan untuk menarik ulur Lordnya. Bukan mereka XP. hanya untuk membeli bagaimana waktu di arah bottom lane-nya. Bukan XP lane Bukan sekarang. di XP Yang lane. pegang DPS-nya bahkan Albert ini resiko yang benar-benar sangat luar biasa besar ditunjukkan oleh Onyx. Mereka mencoba untuk mengambil resiko tersebut tapi untuk sekarang. Deciman! Salipai! Berhasil mendapatkan Albert, tumpah begitu saja. Unexpected moment, tapi lihat! Surprise Gaming! Sandwich Gaming telah dikeluarkan. Boots di depan sana, harus menjadi korban kedua keganasan. Alter Ego mengamuk. Mereka berhasil menutup 2 player yang sangat penting. Sandwich Gaming gagal dilakukan oleh para pasukan dari Onyx. Ini menjadi Lord yang bisa dipegang oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi mereka tidak memilih Lord. Mereka menuju ke arah mid turret terlebih dahulu. Karena mid turret menjadi penyangga Purple Bomb Kairi dipegang. Iya, ini terlalu mengambil risiko tentunya dari seorang Albert ngebuka. Tembakan posisi dari Suns terdeteksi. Sedang mencari satu buah momentum dengan satu buah rompes. Namun digagalkan begitu saja oleh seorang Nino. Keyboy. Tapi distraction dilakukan Suns. Nampaknya berhasil. Mencoba untuk di take over. Kairi is coming. Dan bahkan Seliboy berhasil mendapatkan Lord dengan sangat mahal. Mendapatkan satu point kill. Dan bahkan Suns gagal melakukan sandwich terhadap Modil. Alter Ego mengamuk. Wah, ini diawali gara-gara Albertnya ter-pick off. Dan itu adalah poin kill yang begitu mahal karena Renner apatinya connect, Decimate-nya juga connect. Albert benar-benar terdiam di sana sehingga celahnya terbuka dari Onyx. Sekarang gold leadingnya malah menuju ke arah Alter Ego. Mereka sudah mendapatkan objektif, mereka sudah mendapatkan perfect turtle, mereka mendapatkan point kill juga yang setara. Alter Ego unggul dan bahkan efek bola salju snowball efeknya berjalan dengan manis. Dan bahkan Alter Ego ingin membuktikan kalau prediksi para caster semua salah. Dengan adanya sebuah mid lane yang didorong, para pasukan Onyx mencoba untuk bertahan. Suns gagal mendapatkan Rafef. Berbaik Gaming Save the Day, menuju ke arah belakang. Kairi tidak bisa bertahan. Dan bahkan di depan sana, Pesturnya pecah, tidak bisa diselamatkan kembali. Keyboy hanya dapat bisa bertahan dan Seliboy too strong. Seliboy mungkin Kairi level 15, tapi Seliboy nggak bisa dimakan, nggak bisa dituangnya. Seliboy harus mundur, karena kalau Seliboy termakan, dia akan menjadi bahaya. Coba fokus ke arah belakang, masih ada Mortal Coil dan dijemput. Iron Hook yang tidak mancing mania mata dan bomb! Surprise attack, Savage Gaming coba terjadi, mundur ke arah belakang dan reset. Mereka nggak mau teamfight lebih lanjut lagi Momo-chan. Ini damage dari Nino dengan Bennett-nya benar-benar sakit banget. Bahkan Boots gak bisa dapetin momentum untuk kembaliin keadaan untuk Onyx. Sementara sekarang pemain-pemain dari Alter Ego mereka udah stack berlima dengan item yang mereka udah dapatkan. Dengan satu buah mungkin Demon Hunter di tangan seorang Albert ini gak bisa untuk melucuti Pai di area depan, Seliboy dan bahkan Nino yang dimana dia udah punya attack penetration dengan adanya Molly-Victor dan juga Hunter Strike itu yang menghantui pemain-pemain Onyx. Karena damage-nya benar-benar tidak terbendung dari Nino. Ya, dan jangan lupa 5% adaptive attack ketika dia diberikan bunga Lantern dari Florin. Yang nantinya akan memperkuat juga bagaimana heal up dari Nino sendiri dengan shield absorb yang dia miliki.
dia makin sulit lagi untuk di take down. Hasklaw akan menjadi item penutupnya. Tapi Boots, dia melakukan tugas Pai ketika kita berbicara game pertama. Dia jalanin laning jauhnya. Dia bakal mencoba untuk memainkan split push karena memang Pai ditugaskan untuk metode yang sama. Tapi ingat, Alter Ego mereka juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan mereka untuk menuju ke Lord yang kedua. Karena dengan mendapatkan Lord yang pertama tadi, mereka pun sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tinggal keep up dan meminimalisasi blunder-blunder kecil yang tentunya nanti akan menjadi kerugian bagi Alter Ego. Karena Onyx di sini terbuka celahnya dari segi mid lane, dari segi top lane sekalipun. Di sini Boots bisa saja terpick off. Oke, dan bahkan kalau kita lihat ya Momochan ya, ini pasukan Alter Ego tinggal jangan sampai terlalu memaksakan team fight. Overcommit? Overcommit, karena mereka sering overcommit. History yang ada, mereka sering banget overcommit. Dan kalau mereka bisa disiplin, bermain dengan permainan yang sudah mereka planning, dengan kemenangan yang mereka miliki dengan 1.600 gold, mungkin mereka akan bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Iya, ini winning condition dari Onyx sebenarnya mereka harus cari cara gimana cara mereka culik ke area backline-nya sih. Nino dan juga mungkin dari RKT karena belumnya RKT ini jadi problem banget. Problematik banget untuk Onyx sendiri. Sementara Albert harus berhati-hati karena memang dia bawa Cloud, dia punya battle mirror image tapi poin pentingnya adalah decimation. Satu kali decimation dari Celibo ini bisa merontokkan seorang Albert. Oke, tapi lihat semua pintu benar-benar dituju menuju ke arah seorang Nino. Tidak ada yang bisa diambil, tidak ada takeover dari seorang Suns. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka harus mundur. Mau tidak mau, mereka harus coba mundur karena kalau mereka terlalu memaksakan, mereka akan bisa di one strike push. Sudah pasti. Sementara, Ini dia, winning condition yang terbuka bagi Alter Ego. Mereka punya Lord, mereka punya super minion, mereka tinggal memanfaatkan bagaimana power push mereka dengan kehadiran dari Martis, Celiboy. Tinggal dibadanin, belum ready ya kan? Ultimate dari Florinnya udah siap juga. Nino, apakah dia mampu untuk mendeliver damage sebanyak mungkin? Tapi lihat konsil game telah diperlihatkan di depan sana. Mundur ke arah belakang, ternyata terdeteksi oleh seorang RKT. Mencoba untuk bertahan dengan adanya clear minion, tapi mancing manianya masih gagal. Warren Hook yang diberikan. Menuju ke arah depan Kyrie. Harus respect dengan damage dari Udil. Nino berhasil menutup Kyrie. No Kyrie, no party. Membuat para pasukan dari Alter Ego mereka mendominasi penuh dari wave 3 lane yang berbeda. Albert mencoba untuk mempertahankan base-nya. Blending 2 dari Albert mampu mempertahankan, tapi ternyata Celibo terperangkap. Immortality tidak pecah. Mencoba dijemput dan hilang. Jatuh. Celibo diberi Boy. Di dalam belakang ke sana. Nino masih bertahan. Tapi nampaknya gagal. Mencoba untuk men-take down Nino dan malah dibalikan kembali keadaannya Nino. Menuju ke arah pin. Bus harus hilang. Satu persatu tumbang. Wave-nya masih masuk. Double kill from Nino. Dan lihat Albert di sana berhasil mencatat dari seorang Nino. Tidak ada yang bisa menuju ke arah base. Tidak mungkin bisa di all in. Tapi nampaknya Alter Ego terlalu memaksakan apa yang dimilikinya. Kali kembali ke dalam dan bahkan hilang. Ini Pancana. Tugas sama yang kejemur gold. RKT seorang diri. One last man standing. terlalu memaksakan dari Alter Ego sampai satu persatu tumbang. Dan permainan impulsif seperti apa yang dibawakan sama Albert, tarik ulur dengan Metal Mirror Image. Dan sekarang akan dilakukan straight push-nya. Dejavu kembali terjadi. Albert save the day. Albert berdua tulah. Albert kembali menjadi trauma yang berat untuk Alter Ego. Tapi ini nggak bisa di straight push karena Nino udah back to the lane of down KB. Dan ini malah jadi gold punya Onyx semuanya. 1000 gold semuanya diambil. Comeback bisa saja terjadi. Ditambah dengan power defense yang luar biasa dari Albert. 1 melawan 4 sekalipun. Dia tahan di depan dengan permainan BMI, Battle Mirror Image yang bolak-balik dia pertunjukkan. Dan ini dia Rose Gold Meteor, item penyelamat dari Albert nantinya ketika dia akan di-engage oleh Udil. Anyway, Pai dari tadi di depan membadani, tapi memang kalau kita berbicara untuk Nino, dia kalau sudah selesai dengan Win of Nature-nya, dia tidak akan punya power defense. Ketika berhadapan dengan hero DPS yang ini kuat banget kalau kita berbicara soal Cloud. Karena attack speed-nya benar-benar powerful. Untuk sekarang, Alter Ego mereka harus lebih berhati-hati ketika menginjak high ground dari Onyx. Karena Onyx sangat kuat sekali untuk berbicara defense. Tadi
Lord di tangan dari Alter Ego sekarang mungkin akan berbeda cerita. Wah, bersakit banget. Masih berani untuk coba di-poking, konsep game selalu terjadi. Dan bahkan Rafael bersama dengan Kylie dia bisa terlalu besar. Nino terlalu offset, tidak masalah ada pun. Leketan dikeluarkan, Nino win of nature-nya udah tidak ada. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk seorang Albert. No win of nature. No win of nature Momo-chan. Tandanya mereka harus melepaskan Lord ini. Mereka walaupun di kontes akan ada korban yang terjadi di sini. Dengan satu pemain yang hilang dari Alter Ego, Pai. Yang kadang-kadang bisa menjadi ganda terdepan dari Alter Ego. Semua damage dari Albert masuk begitu saja. Dan bahkan Onyx mereka berhasil untuk mengembalikan dengan satu defense yang begitu luar biasa. Dan Lord berhasil diamankan di tangan Onyx. Masalah utamanya adalah Nino tidak punya Win of Nature. Albert dia pegang Win of Nature. Iya. Dan ini adalah Lord Evolve. B. Kyrie udah punya power spike damage-nya. Dan memang kalau kita berbicara Martis juga mirip sama Lancelot karena fall off-nya perlahan-lahan menuju ke arah late game. Dan Franco dari Keyboy flickernya ready. Semua battle spell untuk team fight dari Onyx ready. Oke, Momo-chan, Profesor KB, gue mau nanya, apakah Albert akan menjadi mimpi buruk kedua kalinya dan trauma berat untuk Alter Ego? History berulang, sejarah berulang. Dari season 6 Dari season 6 dan kita di season 12. kembali lagi. 6 season berlalu, tapi ternyata trauma itu akan coba datang kembali. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk mendorong best sedikit demi sedikit menuju ke arah Saranino. Masih ada Haskell, tapi depan sana, Keyboy berhasil mendapatkan Winter. Boy. Tidak bakal coba diolih, di belakang sana ada San. Dan nampaknya Sasuke akan mendapatkan Dino. Bakal diolih Rafael! Wow. Di depan sana! Lagi permainan tepakan, Albert kembali menjadi mimpi buruk dan trauma untuk Alter Ego. What